Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa mahasiswi pendidikan agama Islam semester 5 kelas CDEF yang saya hormati, saya diamanahi oleh Bu Dekan untuk mendampingi di kelas EF dengan Profesor Dr. Haji Muhammad MSI dan di kelas CD mandiri mengampu mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Secara umum ada 3 term, 3 istilah dalam mata kuliah kita, yakni ada ilmu, ada pendidikan, dan ada Islam. Untuk itu, kalau kata William Shakespeare, apalah arti sebuah nama, tapi tentu selaku insan akademik, kita harus memaknai 3 istilah itu dengan proporsional. Seperti ilmu, dalam istilah filsafat, ilmu adalah bagian daripada knowledge. Jadi kalau Anda baca bukunya Yuyun Surya Sumantri, a part of knowledge is a science. There are 3 part of knowledge, science, philosophy, and mystic. Nah, jadi ilmu adalah salah satu bagian daripada pengetahuan. Secara mudah, Anda memaknai ilmu itu adalah, gampangnya sekarang ada Galaxy S10, ada S20, S20 Ultra. Nah, itu adalah ilmu. Atau misalkan sekarang Anda tahu ada Zoom, kemudian naik sekarang ada misalkan fasilitas WA saja. 6 tahun yang lalu mungkin hanya chat saja, sekarang kan sudah bisa video call berdelapan, ya kan? Dulu kan hanya berdua, naik berempat, sekarang berdelapan. Terus sama dengan Zoom, dulu Zoom itu kan hanya sekian orang, sekarang naik bisa sampai 300, bahkan bisa 1000 orang. Nah, itulah adalah ilmu. Saya mengelaborasi ilmu itu adalah 2. Ilmu itu harus ada indikatornya, harus ada ukurannya. Yang kedua, ilmu itu harus bisa diduplikasi. Maksudnya apa? Jadi berbicara ilmu itu adalah berbicara hal yang bisa kita ukur, bisa kita hitung, bisa kita kuantifikasi. Misalnya panjang ruangan, atau misalkan kemampuan seseorang. Secara ilmiah IQ ada sekarang, tapi secara kualitatif belum tentu orang yang doktor itu memiliki ilmu. Tapi bahwa strata 3 atau S3 sebagai indikator, sebagai ciri ilmuwan, itu ada, mau tidak mau, suka nggak suka, it's part of fact. Yang kedua, ini berbeda dalam perspektif bahasa Arab misalnya. Al-ilmu itu bukan berarti ilmu, tapi ada ma'rifat. Ma'rifat itu pengetahuan, ilmu itu adalah ilmu. Nah, jadi 2 hal tadi. Yang pertama adalah ukuran, indikator. Yang kedua adalah duplikasi. Jadi dimanapun berada, indikator ilmu itu ya harus diduplikasi. Contoh misalkan i7, i5 prosesor komputer misalkan. Itu bisa digunakan di Asus, di Lenovo, di produk manapun. Sama seperti misalkan prosesor apapun itu bisa digunakan di manapun gitu. Nah, untuk itu berbicara ilmu ya harus bisa diduplikasi. Seperti halnya mengapa sebuah negara itu bisa maju. Kalau secara ilmiah harusnya bisa diduplikasi. Misalkan seseorang itu, atau kenapa seseorang bisa maju? Ya karena dia bangunnya jam berapa, ya kan? Habis bangun dia ke masjid. Nah, itu sebetulnya kalau bisa diduplikasi oleh orang lain, harusnya bisa mencapai pada kesuksesan yang sama. Yang kedua, istilah education, pendidikan. Ini saya ingin mengelaborasi jauh lebih dalam bahwa education is afdalu ausang, bukan afdalu, jadi ausang, lebih luas. Jadi rumah besar pendidikan itu adalah at-tarbiyah. Apa gampangnya? Bagian daripada tarbiyah adalah teaching. Ya, sekarang kita melakukan teaching.
Bagian dari tarbiyah itu adalah juga at-ta'lim atau teaching. At-tadrib juga bagian dari tarbiyah. Tadi itu latihan. Jadi kalau Anda latihan sepeda, Brompton sekarang misalkan kan, nah itu Anda sedang melakukan pendidikan. Tapi latihan itu hanya bagian daripada pendidikan itu sendiri. Karena pendidikannya itu adalah apakah dengan latihan tadi sepeda itu bisa mengubah perilaku Anda, perilaku kita, perilaku manusia menjadi more better, afdalu min qabl. Nah, kalau bisa mengubah, merevisi, mendorong, mengguide seseorang bisa jauh lebih baik, maka that's mean of education. Jadi bagian daripada pendidikan ya tadi ada taklim. Belum tentu orang yang taklim, orang yang diajarkan pembelajaran di sekolah, di madrasah, di perguruan tinggi, belum tentu dia memiliki karakteristik, memiliki tingkat kompetensi yang baik ya. Jadi tapi kalau dengan pendidikan itu harusnya ada pencitraan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, berbicara pendidikan ada life is education and education is life itself. Jadi pendidikan bukan hanya di sekolah, di madrasah, di lembaga pendidikan, itu terlalu sempit. Tapi pendidikan adalah kehidupan. Jadi yang berbicara ilmu pendidikan ya tentang kehidupan, bukan hanya. Jadi nanti pembahasan mata kuliah kita bukan hanya di sekolah, bukan hanya berbicara tentang guru murid, tentang pendidik peserta didik, bukan. Tapi juga berbicara whole of life. Anda bisa menjadikan tukang bubur menjadi pendidik Anda, menjadi guru Anda, menjadi peserta didik kita, bisa dijadikan mereka sebagai peserta didik kita. Jadi berbicara pendidikan adalah berbicara sesuatu yang sangat luas, tidak bisa disimplifikasi. Pendidikan juga bukan untuk memanusiakan. Menurut saya kurang sependapat dengan istilah memanusiakan manusia ya. Karena pendidikan itu sejatinya harus mampu menghidupi manusia. Maksudnya apa menghidupi manusia? Pendidikan itu harus bisa menjadikan manusia itu menjadi manusia yang hidup gitu. Hidup untuk siapa? Hidup untuk, ada 3 indikator. 1, manusia harus bisa hidup untuk diri dan lingkungannya. Jadi melalui pendidikan ya tadi perubahannya itu untuk diri dan lingkungan. Jadi kalau misalnya sudah dididik tapi tidak ada perubahan dirinya, baik itu diri dan untuk lingkungannya, maka harus diakui pendidikan tidak berhasil. Yang kedua adalah pendidikan harus mampu mendorong perubahan materi dan inmateri. Misalkan anak-anak mahasiswi lah ya, sekarang yang semester 5, mau tidak mau harus diakui kenapa Anda bisa bersolek. Kemudian mahasiswa misalkan bisa mematchingkan baju dan celana. Saya pikir itu adalah bagian daripada keberhasilan proses pendidikan. Artinya ada perubahan secara materi. Tapi dalam perspektif IP, ilmu pendidikan Islam, itu tidak cukup perubahan materi. Harus ada perubahan imaterinya. Apa? Harus more wise, jauh lebih bijaksana, jauh lebih mature, lebih dewasa, jauh lebih memahami dunia dengan baik. Itu adalah produk daripada pendidikan. Yang ketiga adalah bahwa pendidikan juga harus dalam perspektif Islam juga harus bermakna untuk duniawi dan ukhrawi. Nggak bisa kita hanya berorientasi kepada kehidupan pencapaian dunia, tapi juga harus berorientasi kepada kehidupan di akhirat kelak. Dan yang ketiga, term yang ketiga adalah istilah Islam. Islam yang kita maksud adalah tentu ini pembahasannya jauh lebih luas ya. Tapi yang saya maksud dalam Islam ini adalah Islam dalam arti bukan saja yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tapi Islam termasuk juga Islam pemahaman tentang Al-Quran dan Hadis. Karena begini, tidak cukup kita mengunduh atau kita tidak cukup menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber pendidikan kita. Karena
pemahaman kita tentang Al-Quran dan atau Al-Hadis tentu sangat terbatas, apalagi pada hal-hal yang sangat istilahnya itu menjadi kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh memaknai alif lam mim, tentu para mufassir tidak sederhana untuk memaknai menafsirkan itu. Nah, jadi saya memahami Islam yang dalam term ilmu pendidikan Islam ini bukan hanya Al-Quran dan Al-Hadis, tapi juga pemahaman tentang Al-Quran dan Hadis. Maka Anda akan lihat perbedaan yang sangat variatif tentang pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis ini. Misalkan tentang toleran, bagi sebagian orang menganggap bahwa toleran itu ya tidak harus ada label, tidak harus ada simbol. Misalkan tidak harus ada bank syariah mandiri lah gitu ya, tidak harus ada syariahnya. Tapi bagi orang kelompok tertentu atau tertentu bahwa itu penting, kita harus punya simbol, harus punya identitas. Maka ada bank syariah mandiri, bank Islami. Nah, itu kayak seperti itulah begitu. Ini penting. Nah, ini sederhana, saya ingin tidak terlalu panjang membahas tentang 3 term dalam ilmu pendidikan Islam dalam mata kuliah kita. Saya sudah sampaikan juga, Anda bisa cek di Inaus tentang silabus dan referensi kita. Saya ingin mengubah sedikit tentang mengapa ada mind mapping. Jadi silahkan Anda masing-masing, saya tidak akan menunjuk ke kelompok masing-masing. Kita ingin melihat kreativitas dan inovasi Anda selaku peserta didik, selaku mahasiswa, menganalisa masing-masing subbagian daripada tema yang sudah saya siapkan dan sudah Prof. Mahmud siapkan. Anda mencari sumbernya bisa dari jurnal. Saya upayakan harus dari jurnal. Kemudian itu sumber utama. Jadi kalau buku sekarang memang agak kurang ini ya. Saya minta Anda dari jurnal. Kemudian Anda membuat mind mapping hasil bacaan Anda dari jurnal tersebut. Apakah saya harus menggunakan atau merujuk setiap subbab? Oh iya. Jadi nanti akan kita lihat mahasiswi yang memang inovatif, kreatif untuk membaca masing-masing jurnal. Jadi bukan berarti nanti setelah saya membahas misalkan subbab 1 bahwa itu selesai, tidak. Nanti setiap pertemuan akan kita lihat betapa setiap mahasiswa-mahasiswi itu punya kreativitas untuk mengupload data-data yang dari jurnal. Kemudian nanti dia membuat mind mapping untuk disampaikan pada LMS atau pada kolom atau aplikasi ini saya. Jadi untuk itu Anda harus mengutip dari jurnal ya. Jadi saya tidak dari buku ya, dari jurnal. Kemudian Anda gunakan LMS semaksimal mungkin. Nanti jika ada yang kurang pas atau kurang baik ya, nanti kita coba komunikasikan lewat grup WA atau bagaimana. Nah, untuk itu dalam kondisi COVID ini tentu ada hal yang tidak maksimal, tapi bukan berarti kita tidak inovatif dan tidak kreatif. Prinsipnya dalam ilmu pendidikan Islam itu menurut saya sekali lagi bahwa itu harus ada indikator dan juga yang bisa kita duplikasi. Tentu sesuai dengan ajaran Islam, baik itu Al-Quran, Al-Hadis, dan juga pemahaman tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Itu sekedar peluang dari saya sebagai pembuka amanat dari Prof. Mahmud. Nanti insya Allah beliau akan menyampaikan video yang sama untuk mencolek Anda, untuk berkomunikasi dengan Anda, untuk berinteraksi dengan Anda. Tapi prinsipnya pointer-pointer yang sudah kami siapkan, baik itu Prof. Mahmud dan saya juga sudah disampaikan melalui RPS ini. Nanti kita akan jauh lebih luas. Sekali-kali nanti saya akan menggunakan Zoom untuk ya sekali-kali saya juga harus tahu kan mahasiswa saya kelas A, kelas D, C, D, E, F semester 5 saya juga harus tahu untuk sama-sama kita membangkitkan giroh keislaman kita. Demikian prolog pembukaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.